Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab 57 berkaitan dengan bab qanaah, menahan diri untuk tidak minta-minta, kesederhanaan dalam hidup dan berinfak, dan juga celaan dari minta-minta yang tidak perlu atau dalam kondisi tidak membutuhkan. Hadis yang akan kita bacakan sekarang hadis nomor 531, hadis ke-7 dari bab 57 ini. Baik, kita bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Amr ibn Taghliba radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Amr ibn Taghlib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqasamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan harta dan juga, atau dengan lafaz dalam riwayat yang lain aw sabyin atau tawanan. Faqasamahu, lalu beliau membagikannya, fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Beliau memberikan ke sebagian orang dan sebagian orang tidak diberikannya. Fabalaghahu anna alladhina taraka atabu. Lalu sampai informasi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan bagian tersebut atabu, berbicara di belakang. Ya. Fahamidallah, lalu Rasulullah berkhutbah memuji kepada Allah, thumma athna alaih, thumma qala amma ba'du. Lalu Rasulullah mengatakan, fawallah inni la u'tiya ar-rajula wa ada'u ar-rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Walakinni innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza' wal hala'. Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku telah memberikan sebagian dari kalian dari harta dan juga tawanan tersebut, lalu tidak memberikannya kepada yang lain. Nah, walladzi adau, kata Rasulullah, dan orang yang aku tinggalkan, artinya tidak diberikan harta tersebut, ya, sebenarnya lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku beri. Tetapi ya, innama u'ti aqwaman, aku memberikan sebagian dari kalian dan tidak memberikan lima ara fi qulubihim minal jaza wal hala', karena aku melihat bahwa orang-orang tersebut dalam hatinya ada kecemasan, ya, rasa takut, wal hala', dan resah, ya, jangan-jangan saya tidak mendapatkan bagian harta tersebut, ya, maka Rasulullah memberikannya. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Sementara orang-orang yang tidak Rasulullah berikan, atau Rasulullah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait pahalanya, karena beliau melihat di dalam hatinya ada ghina, ada kecukupan dan kebaikan.
Minhum Amr bin Taghlib, di antara mereka adalah Amr ibn Taghlib. Qala Amr bin Taghlib, lalu Amr bin Taghlib mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma uhibbu annaliya bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Demi Allah, aku tidak menginginkan bahwa untukku unta merah digantikan dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja dia ucapkan. Ikhwah sekalian, hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi dan rasul teladan bagi kita, tidaklah gerak-gerik perilaku dan apa yang beliau lakukan kecuali semata-mata hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari terkecil sampai yang terbesar. Beliau tersenyum, senyumnya adalah dakwah. Tidak sedikit orang yang masuk Islam dan kuat keislamannya dikarenakan apa? Senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Amr bin As. Beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku kecuali dalam wajah yang tersenyum sehingga aku mengira bahwa aku ini dia orang yang paling dicintainya. Sehingga beliau bertanya, siapa orang yang paling dicintai? Ternyata Aisyah. Kemudian bertanya lagi, terus lalu Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang begitu banyak. Itu pun adalah dalam rangka berdakwah. Jadi hidupnya selalu ingin menyelamatkan orang, mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tahu ini orang ini sepertinya yang diinginkannya harta. Maka Rasulullah memberikan apa? Memberikan harta. Ini orang inginnya dijadikan pembesar, ditinggikan namanya, sebagaimana Abu Sufyan. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekkah, salah satu yang membuat bangga Abu Sufyan dan mungkin salah satu yang menyebabkan beliau masuk Islam adalah Rasulullah mengatakan, man yadkhulu baita Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumah Abu Sufyan maka aman. Artinya beliau sebagai seorang panglima, orang besar di kalangan Quraisy, ketika masuk Islam pun kedudukannya apa? Kedudukannya tetap sebagai orang yang besar. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Ketika mendapatkan harta dari hasil peperangan dan juga tawanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta tersebut, tawanan tersebut kepada sebagian kaum, sementara kaum yang lain tidak mendapatkannya. Lalu yang tidak mendapatkan itu berbisik-bisik di belakang, kenapa ya? Saya kok gak dapat sembako nih. Panitia capek dari pagi sampai siang. Yang dibagi warga sekitar, saya belum dapat. Wah. Lalu Rasulullah ketika mendengar itu langsung berkhutbah agar segera menghilangkan kecemasan tersebut. Rasulullah mengatakan, aku memberikan harta ini ke sebagian kalian karena aku tahu bahwa di antara mereka ada kecemasan, ada kekhawatiran tidak mendapatkan harta tersebut. Maka lita'lifil qulub, untuk meraih hati mereka supaya tetap dalam keislamannya, harta tersebut dibagikan kepada siapa? Kaum tersebut. Nah, sementara kalian aku biarkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku melihat bahwa kalian itu orang-orang yang sudah kuat imannya, yang sudah tidak bisa ditukarkan keimanannya dengan harta. Hal ini pernah terjadi ketika perang Hunain. Perang Hunain, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan orang-orang Muhajirin. Abu Sufyan yang baru masuk Islam dikasih 100 ekor unta. Kemudian siapa lagi? Sofwan.
bin Umayyah dikasih 100 ekor unta dan yang lainnya. Sementara orang-orang Ansar yang berjuang membela Rasulullah dikala diusir dari Makkah tidak diberikan apa-apa. Lalu terdengar desas-desus. Lalu Rasulullah menjelaskan sangat panjang sekali dan akhirnya, apakah kalian tidak ridha mereka pulang dengan unta-unta mereka, tawanan-tawanan yang telah diberikan, harta-harta yang telah diberikan, sementara kalian pulang ke Madinah bersamaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang Ansor puas dengan jawaban tersebut. Begitupun di sini kasusnya sama. Rasulullah mengatakan, adapun kalian yang tidak diberikan harta dan juga tawanan-tawanan tersebut, karena aku tahu di dalam dada kalian ada keimanan yang sangat kuat dan kebaikan. Maka aku tinggalkan pahala untuk kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir Rasulullah mengatakan di antara mereka itu adalah Amr bin Taghlib, seorang sahabat bernama Amr bin Taghlib. Ini sedikit sulit mencari biografi Amr bin Taghlib. Ya. Sedikit yang kita dapatkan bahwa beliau ini seseorang yang datang dari Bahrain ke Madinah dan pernah menjadi Ahlus Suffah, yaitu bergabung bersama kelompoknya Abu Hurairah yang belajar di serambi masjid, ya, yang bersabar di atas kelaparannya. Ya. Inilah salah satunya Amr ibn Taghlib yang kemudian beliau wafat di Basrah. Nah, ketika mendengar ya tazkiyah ataupun pujian tersebut, bahkan disebutkan namanya secara langsung Amr bin Taghlib, maka Amr mengatakan, demi Allah aku tidak suka, artinya tidak menginginkan bahwa kalimat yang barusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu diganti dengan sesuatu yang berharga dari harta, walaupun itu adalah unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga ketika itu. Ya. Kata Amr, aku tidak mau digantikan dengan harta apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bahagianya bahwa cukup keimanan yang ada di dalam dadanya mengalahkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah dari harta dan juga as-sabi kepada orang-orang yang memang di dalam hatinya menginginkan harta tersebut. Maka apa kaitannya dengan tema yang kita lagi bahas tentang qanaah? Artinya ridho terhadap pemberian, kan gitu. Ridho terhadap bagian dan pemberian, qanaah, ya, tidak protes terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat imannya dan selalu ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.